untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Perkumpulan yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah, perkumpulan yang diliputi oleh sakinah, dan yang lebih dari itu, Allah Azza wa Jalla akan menyebut orang-orang yang kumpul di majelis ilmu. Betapa mulianya tatkala seorang hamba disebut namanya sama Tuhannya, sama Allah Rabbul Alamin. Ada fulan hadir di majelis, ada fulan datang kajian. Tapi terkadang kita tidak merasakan keagungan majelis ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu. Jadi datang dengan niat memang mau nuntut ilmu, mau belajar. Apa yang akan Allah berikan? Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dan kita semua doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka semoga Allah meridhain kita semua yang hadir di tempat ini dan semua yang mengikuti kajian. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita hidup di dunia ini butuh biaya. Semuanya mengeluarkan biaya. Yang mau sekolah, ya harus punya uang. Mau makan, kita pun harus punya uang. Mau menikah, mau punya rumah, segala sesuatu kalau kita lihat diperlukan yang namanya harta. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebut harta itu dengan nama khair. Khair, satu kebaikan. Apa kata Allah? Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu kecintaannya kepada al-khair, harta ini, syadid. Cintanya itu dahsyat sekali. Untuk Jumatan itu, maka bersegeralah kalian menuju kepada zikrullah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa dzarul bai', tinggalkan perdagangan, tinggalkan jual beli. Kenapa tidak tinggalkan kerjaanmu? Karena kalau jual beli ini biasanya langsung dapat untung, ya. Ini kalau transaksi nanti habis Jumatan boleh jadi nggak jadi gitu loh. Ya sekarang harus dilakukan. Tapi kalau orang kerja, banyak orang kerja itu kalau dengar Jumatan seneng karena istirahat dari pekerjaan. Wah enak ya, alhamdulillah Jumatan. Tapi kalau orang sedang transaksi, sedang jual beli, yang ada dalam benak dia kerugian, ini bisa rugi anak kalau nggak dilanjutkan. Maka Allah katakan wadzarul bai', tinggalkan jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu. Fa idza qudiyatis shalah, kalau selesai salat ngapain? Tetap di masjid, tetap ngaji. Kata Allah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Kalian bertebaranlah di muka bumi ini. Ini agama Islam ini jemaah. Kalau orang non-muslim tahu dengan agama Islam ini, insya Allah dia masuk Islam. Makanya kenapa orang-orang kafir itu berusaha untuk menutup-nutupi kebaikan Islam. Kalau bicara
sekularisme, ya, sekuler ini. Dari mana datangnya sekuler itu? Dari Eropa sana. Ketika tokoh-tokoh agama di gereja-gereja itu berusaha untuk menguasain, semuanya dikuasain sama mereka, semuanya harus lewat jalan mereka, padahal agama mereka menyimpang. Akhirnya terjadi pemberontakan untuk memisahkan antara agama dengan urusan dunia. Udah nggak usah ngurusin urusan dunia, sudah gereja itu, udah urusan agama saja, dipisahkan. Tapi dalam agama Islam nggak perlu dipisahkan. Kenapa? Karena semuanya diakomodir dalam agama Islam ini. Maka selesai sholat Jumat, apa kata Allah? Fantashiru fil ard. Silakan kalian bertebaran di muka bumi ini. Ngapain? Wabtaghu min fadlillah. Dan carilah karunia dari Allah. Sehingga orang kalau kerja cari rizki, tolong dicamkan dalam benak dia, saya sedang mencari karunia Allah. Karena kalau itu ada dalam hati kita, insya Allah kita takut sama yang haram. Tapi kalau ada yang benar, saya pokoknya mau cari harta, maka biasanya dia akan lupa sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wabtaghu min fadlillah. Bukan cuma itu, wadhkurullaha katsiran. Dan ingatlah kepada Allah yang banyak. Jadi sebagian orang itu zikirnya di masjid banyak, di luar dikit. Seharusnya di luar itu lebih banyak kalian berzikir. Kenapa? Karena godaan di luar jauh lebih besar. Ketika kita keluar masjid, berangkat ke pasar yang kerja di pasar, berangkat ke kantor yang kerja di kantor umpamanya, ada banyak godaan di situ. Kalau kita nggak ingat sama Allah, yang haram dibawa pulang ke rumah. Bagaimana pandangan mata kita? Kita akan melihat banyak hal yang diharamkan. Kalau nggak ingat sama Allah, sebagian orang bukan ingat sama Allah. Apa katanya? Linda iling di sinde omang. Subhanallah. Jadi dia itu bukan ingat sama Allah, tapi ingat sama yang di rumah. Sama istrinya, sama anak-anak. Loh, kemana Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Agar supaya kalian sukses, kalian beruntung hidupnya. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa akan datang satu masa di mana manusia tidak lagi peduli sama urusan harta ini. Kalau kita melihat Allah menyuruh ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kata Allah, wahai umat manusia, makanlah yang di muka bumi ini yang halal dan yang baik. Berarti ada yang nggak halal, ada yang tidak baik. Jangan dimakan gitu loh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan ini jamaah, Masya Allah, berapa tahun sekolah setan menyesatkan manusia. Kalau kita lihat kepolisian itu sekolah, umpamanya dikirim ke Amerika, BIN dikirim ke sana, sekolah bagaimana, macam-macam lah yang mereka pelajari umpamanya. Pertanyaannya, setan ini sekolahnya berapa tahun? Sebelum manusia ada ya. Nabi Adam meninggal dunia, masih hidup iblis ini. Nabi Nuh mati, si urip iblis ini. Nabi Ibrahim meninggal dunia, iblis sudah berusaha menyesatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah berusaha menyesatkan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Ismail, semuanya sudah berusaha digodain sama iblis ada. Dan sampai hari ini dia si ono jemaah. Masih ada sampai hari ini. Jadi pengalaman dia itu tidak bisa ditulis dalam sejarah gitu jemaah. Kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu dia pandai membaca karakter manusia. Dilihat ya apa wong iki. Kalau dikasih haram langsung kok enak gelem. Kayak syubhat.
tipis-tipis tidak apa-apa iki seperti itu. Sing penting akeh sedekah. Ngono ya. Iki setan ngongkon sedekah. Kok cipek sing iki. Tapi suruh sedekah iya mungkin ya seperti itu. Khutwat, langkah-langkah setan. Kata Allah, apa innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata buat kalian. Musuh yang nyata buat kalian. Bagaimana Nabi Adam itu dibisiki setan? Padahal udah dikatakan iki lo musuhmu. Inna hadza aduwwul laka wa li zaujik. Ini setan musuh bagimu dan bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Kalian melarat nanti hidupnya. Berhasil nggak setan? Berhasil. Padahal harus dikasih tahu ya. Langsung yang ngasih tahu siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan godaannya setan ini dahsyat sekali. Makanya kalau kita nggak minta tolong sama Allah Azza wa Jalla, nggak mampu kita menghadapi setan. Tadi disampaikan bahwasanya akan datang satu masa, kata Nabi SAW, orang itu udah nggak peduli lagi. Halal haram, yang penting oleh duit. Sampai mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, sing halal ae, sing haram ae repot. Apa mending sing halal, Ustaz? Itu setan dari mana yang ngomong kayak gitu cuma? Tapi berhasil gitu loh. Sampai menyampai berhasil. Karena sebenarnya Ustaz, kalau nggak pakai cara ini nggak bisa Pak Ustaz. Ada yang mengatakan, loh, kalau nggak pakai KPR nggak bisa punya rumah Pak Ustaz. Sampai ada yang menvonis kayak gitu cuma. Kalau nggak kredit nggak bisa Ustaz punya motor, punya mobil nggak bisa. Oh berarti mbah-mbah kita mulai biyen niku kabeh kredit. Bayangkan mbah-mbah kita itu belum ada bank dulu jemaah. Walau ono KPR bisa punya rumah, rumahnya luas-luas. Sekarang yang anak keturunan nih, omai wis cilik. KPR. Lalu dia masih punya keyakinan, lek ndak KPR ndak iso duwe omah. Bayangkan, ini kalau sudah bicara keyakinan jemaah. Ini berat sekali jemaah. Sehingga dia berpikir nggak ada masalah gitu. Loh, kalau bicara kredit nggak apa-apa, yang penting nggak pakai riba. Kan itu intinya. Jual beli kredit dalam Islam ada. Walaupun di dalam agama Islam itu ada anjuran supaya nggak berhutang. Karena berhutang ini hamun bil-lail wa dhullun bin-nahar. Utang itu kalau malam ndak iso turu jemaah. Ya Allah. Sesuk wayane bayar ya. Ndak iso turu jemaah. Kalau pagi kebingungan. Ya apa kalau ketemu sama orangnya nanti ini itu. Makanya kenapa ada orang tua itu gara-gara utang ngajari anaknya bohong. Ada yang nagih hutang datang, sopo nak? Fulan, aduh, bapak ida ono. Jadi sampai seperti itu. Jadi kalau bicara utang boleh dalam Islam asalkan tidak dengan riba, hanya saja tidak dianjurkan. Sekarang kita hidup di masa yang orang itu dianjurkan berhutang. Jadi ada kebingungan dari pihak-pihak tertentu kalau yang kredit ini sedikit. Oh kok sedikit yang kredit ini? Sekarang kalau antum mau beli motor kadang-kala jamaah, kalau cash inden. Kredit ono, bismillah. Masya Allah. Kok iso jemaah? Ini mau bayar kita kontan. Nggak ono barang. Masya Allah, setan pinter ya. Sekolah di Maka kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya, ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal haram. Kata Nabi, akan datang satu masa di mana orang itu tidak peduli dari mana dia ngambil harta, dari mana dia nggak peduli. Mau dari yang halal, mau dari yang haram, terserah, pokoknya dia punya uang, dia bawa harta. Jemaah rahimakumullah, kenapa kita bicara harta yang halal ya? Harus yang halal. Karena yang baik itu melahirkan kebaikan. Jadi ketaatan melahirkan ketaatan, dosa melahirkan dosa.
Orang kalau hartanya halal, hatinya seneng, jemaah. Antum merasakanlah. Orang kalau hartanya haram itu takut ketahuan, jemaah. Jadi dia ada perasaan was-was, kok uang ero ya opo, ini itu. Mesti takut hidupnya. Orang yang ngambil yang haram itu ketakutan hidupnya. Tapi harta yang halal, ya Allah, dia akan cerita sama orang, Bapak ini usaha dari mana punya uang seperti ini? Dia akan ceritakan dari A sampai Z. Kenapa? Karena halal. Tapi kalau ono sing haram, aduh, kayaknya sulit diceritakannya. Tapi yang jelas rezeki dari Allah. Jadi dia itu mau cerita itu bingung. Tapi kalau halal dia akan ceritakan, karena memang dia tenang, tidak ngambil haknya orang lain. Dan yang lebih penting dari itu, harta yang halal ini akan mendorong kita untuk berbuat ketaatan dengan mudah. Berbeda dengan harta yang haram. Nanti kita bicarakan harta yang haram itu ya apa ceritanya dengan kehidupan kita. Makanya ada orang kalau hartanya halal itu buat umroh enak gitu. Mau berangkat umroh bismillah. Mau sodako? Iya. Jadi Allah mudahkan. Kemudian Allah akan kasih berkah. Dan diterima amalan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau sampai kita ini beramal ya, tapi dari hasil yang haram, tidak diterima. Yang ada capek, lelah. Ada orang berangkat haji 10 kali dia berangkat haji. Tapi kalau dari hasil yang haram, tidak ada gunanya. Makanya kadang-kala yang haram itu mengantarkan kepada riya. Orang berangkat haji tapi untuk riya aja. Untuk pemberitaan di media ya, seperti itu. Karena hasilnya dari yang haram. Tapi kalau dari yang halal, Masya Allah, dia berangkat sembunyi-sembunyi. Nggak perlu orang Indonesia tahu anak berangkat haji. Nggak perlu orang Indonesia tahu anak berangkat umroh. Tadi, ketaatan melahirkan ketaatan. Tapi kalau yang haram, maka para ulama menyebutkan yang akan kita dapatkan adalah kegelapan di dalam hati. Males ibadah. Jadi kalau antum merasakan, apa ya, awakku iki lek gawe numpak sepeda semangat, gawe olahraga kemana semangat, tapi buat ke masjid apot, kata dia. Makanya kadang-kadang kita melihat ada orang itu main bola 45 kali 2, iya 90 menit, lari sana, lari sini, keringetan, ketawa-tawa seneng. Dia bilang, Mas, yuk ke masjid azan. Langsung lemes. Allah, kata dia. Kekuatan itu hilang. Maka kita harus berpikir, kenapa ya kok badan anak yang sehat ini kalau diajak ketaatan itu sulit? Diajak sholat malam, kalau kita sulit sholat malam. Orang bisa sholat duha, orang bisa sholat malam, orang bisa puasa Senin Kemis. Aku kok gak iso? Ada apa? Kita perlu bertanya. Enggak, insya Allah halal. Ya insya Allah halal, tapi kan kita perlu introspeksi diri. Karena seharusnya dengan fisik anak yang kuat ini, anak semakin semangat beribadah. Tapi kok anak jadi males? Entar lagi nih kita makan enak nih, Masya Allah, mangan ini. Malam-malam malah tidak bisa sholat malam. Ada apa sebenarnya? Mungkin kita nggak baca bismillah waktu makan. Kemudian jamaah kata Nabi SAW, Innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin nar aulabi. Tidak ada daging yang tumbuh dari harta yang haram melainkan neraka lebih pantas buat dia. Rawahu Tirmidzi. Kemudian Ibnu Abbas ya, ini ucapan Ibnu Abbas, Masya Allah, beliau mengatakan, Inna lil hasanati nuran fil qalb. Sesungguhnya kebaikan itu akan mewariskan cahaya di hati. Wadiyaan fil wajhi. Wajahnya nyeneng no jemaah. Orang itu kalau
makan halal, kemudian dia taat, ada cahaya di wajahnya, wa quwwatan fil badan, dan kekuatan di fisiknya. Terus tambah lagi apa? Wa ziyadatan fil rizki, rizkinya ditambah sama Allah SWT. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan kecintaan di hati manusia. Jadi orang jadi senang sama orang ini gitu. Tapi sebaliknya, wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi. Kata Ibnu Abbas, perbuatan buruk itu akan mewariskan kegelapan di wajah. Antum kadang-kadang melihat ya, orang dari jauh, ganteng orang ini, tapi suram wajahnya jemaah. Kowe wong ndak kena ini. Itu kadang-kadang perasaan di hati itu kelihatan jemaah. Ini orang kayaknya nggak bener ya. Itu buat orang yang beriman ya. Melihat tadi. Karena memang dosa itu akan mewariskan kegelapan di wajah. Kemudian wa zulmatan fil qalbi, kegelapan di dalam hati ya, kehitaman di wajah, kegelapan di hati, wa wahnan fil badani, badannya jadi lemas, sulit diajak untuk melakukan ketaatan, wa naqsan fil rizq, rizkinya berkurang, kemudian ada kebencian dari manusia. Yahya bin Mu'ad ya, salah seorang ulama dari kalangan salaf mengatakan ketaatan itu gudang dari gudang-gudang Allah Azza wa Jalla. Ketaatan itu. Kuncinya apa untuk kita bisa masuk ke gudang itu? Kuncinya itu adalah doa. Jadi kalau kita ingin melakukan ketaatan, ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kuncinya apa? Doa. Makanya Nabi SAW kalau antum baca ya, hidup Nabi itu isinya doa semua. Dan kita bandingkan hari ini, coba lihat dari pagi sampai sore ini, sampai malam ini, doa kita berapa banyak? Kalau dihitung itu berapa banyak? Yang kita pinta juga apa? Makanya kenapa sebagian kita merasakan dulu Ustaz, pada waktu awal hijrah, ana tuh kok ngerasakan semangat ya, nikmat beribadah, manisnya bermunajat kepada Allah, semangatnya sholat malam. Tapi dengan berjalan waktu, kelezatan itu hilang. Kita mulai biasa-biasa aja. Dulu ketika ada kajian kita ingin di soft pertama. Tapi sekarang kita sudah ya soft terakhir gak apa-apa. Kadang-kala online pun jadi. Jadi udah mulai ada kemalasan. Maka kata Yahya bin Mu'ad, boleh jadi kita nggak punya kuncinya, atau kunci itu sudah mulai hilang. Kunci itu doa. Dan kunci itu kan ada giginya. Jadi kalau kita ambil kunci nggak ada giginya, nggak bisa buka juga. Apa kata beliau? Giginya itu adalah makan yang halal. Jadi kalau ingin merasakan kelezatan beribadah kepada Allah, banyak berdoa dan makan yang halal. Tapi kalau sudah makan yang haram ya sudah, kita akan lihat haram itu melahirkan yang haram. Orang kalau sudah makan haram, ya sudah, mungkin dia akan habiskan di kafe, joget-joget, pulang malam hari ke rumahnya. Gara-gara apa? Tadi yang dia makan memang nggak baik gitu loh. Kemudian makan yang haram ini akan mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Marah Allah itu. Kenapa Allah marah? Allah itu udah kasih yang halal, engkau ambil yang haram gitu loh. Kita semua udah punya rizki, jemaah. Udah dicatat rizki kita. Kata Nabi SAW, Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Malaikat Jibril itu menghembuskan di dalam jiwaku, bahwa jiwa manusia tidak akan mati kecuali sudah sempurna rizkinya. Wala yahmilannakum istibta'ur rizq. Jangan sampai, kata Nabi SAW, gara-gara rizki kalian lambat datangnya, akhirnya kalian ngambil dengan cara yang haram. Aku lihat ini tidak suki-suki. Kadang-kadang kan orang seperti itu. Aku nggak mungkin akan sukses kalau dengan cara seperti ini. Akhirnya gara-gara itu dia melakukan yang haram. Padahal yang di sisi Allah tidak dapat diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nih kata Nabi SAW ya, berkaitan dengan harta yang haram. Beliau mengatakan, maniqtata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi. Barang siapa yang mengambil harta orang Islam dengan sumpahnya,
faqad aujaballahu lahun nar, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka, haram masuk surga. Orang yang ngambil harta saudaranya, apalagi dengan sumpah, maka neraka tempatnya, haram dia masuk surga. Ketika itu ada seorang sahabat yang bertanya, apa kata dia? Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun yang diambil itu sesuatu yang remeh ya Rasulullah. Nggak banyak, remeh, sesuatu yang kecil, yang sedikit. Apa kata Nabi SAW? Wa in kana qadiban min araq, walaupun itu hanya siwak. Jemaah, tahu orang pakai siwak, walaupun hanya itu, neraka tempat. Allah murka sama dia. Jemaah, kenapa? Karena Allah udah kasih yang halal, dia cari yang haram. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Rasul SAW mengatakan ada 3 orang ya, yang Allah tidak akan memandang kepada mereka, tidak akan berbicara pada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, artinya nggak akan dibersihkan dari dosanya. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa mereka itu? Salah satunya kata Nabi SAW, al-munfiq sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Tempat yang paling dibenci Allah itu apa? Pasar. Pasar. Kenapa? Segala dosa ada di pasar. Ngurangin timbangan, sumpah palsu, nipu, nyampur ini sama itu, itu tempatnya di pasar. Maka Nabi SAW itu berusaha, kadangkala beliau datang ke pasar untuk sidak pasar. Pernah suatu hari Nabi SAW lihat orang jualan sesuatu, Nabi masukkan tangannya ke dalam. Nabi lihat tangannya basah. Kenapa ini, kata dia? Kena hujan ya Rasulullah. Loh, kenapa engkau nggak taruh di atas gitu loh? Makanya selalu yang jelek itu sama pedagang taruh di mana? Di bawah. Lalu kata Nabi SAW, man ghasya falaysa minna, barang siapa yang menipu, dia bukan dari golonganku, kata Nabi SAW. Sedangkan kita ngakunya umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka tolong jangan pernah menipu saudaranya. Yang jualan handphone umpamanya, kadang-kadang kita nih kalau kenal sama orang yang mau beli, kita nggak mungkin nipu, jemaah, karena kita kenal. Jadi umpamanya ada orang tanya, ya apa ini handphone Ustaz? Aduh jangan, kurang bagus. Nanti kalau ada yang bagus, ana telepon antum, karena kenal nih. Nanti ada orang asing nggak kenal datang tanya, gimana handphone ini? Oh, nggak ada yang lebih bagus dari, nggak nemu sampean mas. Itu kadang-kadang, wallahi mas, sumpah aku mas, nggak nemu sampean lu apik tuh kayak gitu. Subhan, dan itu dilakukan oleh pedagang di pasar. Sampai anak pernah kejadian yang aneh itu mikir ya, karena kita bukan pedagang ya. Waktu anak beli sesuatu, anak ingat sampai hari ini kejadian di Medina itu. Pas kita mahasiswa mau pulang liburan, anak mau beli oleh-oleh buat keluarga. Anak ingat pada waktu itu mau beli oleh-oleh kayak dari kaca gitu ya, yang kayak kalung gitu ya, kayak kalung dari kaca itu. Dia ngomong harganya 12 real, seperti itu. Anak tawar 8 real. Kata dia, ngambilnya aja nggak boleh segitu. Ngambilnya aja nggak boleh, kata dia. Ya sudah, anak tinggal. Sudah sini, nggak apa-apa, anak jual rugi sama antum. Sudah, anak ngomong, ya boy, orang sampai anak itu mau balik. Tapi itu terjadi, jemaah. Orang yang awalnya mengatakan nggak boleh ngambilnya, nggak boleh segitu, kata dia, tapi dia berikan. Berarti kan dia bohong. Wallahu a'lam ya, dia bohong apa enggak, atau memang seperti itu dia itu, jemaah. Kemudian jamaah yang paling berat ya, kalau makan haram ini doanya nggak dikabulin. Makanya kalau antum berdoa kok ngelihat udah lama anak berdoa Ustaz, tapi kok doa anak nggak dikabulkan, boleh jadi sebabnya karena makan haram. Mungkin masih ada yang haram di diri antum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah berpidato ya,
Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ayuhan nas, wahai umat manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah itu memerintahkan kepada orang-orang beriman seperti perintah Allah kepada para utusannya. Sama perintahnya. Apa kata Allah? Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Dan beramallah soleh, aku itu tahu dengan apa yang kalian kerjakan. Lalu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makalah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi kadang-kadang kita dapat rezeki kok kayaknya nggak baik ini, kayaknya nggak benar ini. Ya kita keluarkan, kita kembalikan kepada pemiliknya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang seorang musafir. Musafir ini doanya mustajab. Jadi di antara doa mustajab, kalau antum dalam perjalanan ya, naik pesawat ya, kadang-kadang lihat orang naik pesawat itu malah waktunya dihabisin nonton film ya, main game. Karena dia nggak ngapa-ngapain gitu di situ loh. Gunakan untuk berdoa. Karena doanya musafir itu mustajab. Apalagi kalau berangkat umroh, 9 jam ya, tidur bangun belum nyampe, tidur bangun belum nyampe. Makanya kadang-kadang orang kan memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna akhirnya. Padahal kita bisa gunakan untuk berdoa. Nabi SAW menyebutkan seorang musafir yang safarnya panjang. Ash'ath aghbar, kusut rambutnya, penuh dengan debu dirinya. Yamuddu yadaihi ila sama, dia angkat kedua tangannya ke langit, lalu dia memanggil Allah, ya Rabb, ya Rabb. Apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram, ini orang makannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumnya haram. Wa malbasuhu haram, bajunya dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh besar dengan yang haram. Fa'anna yustajabalah, gimana mau dikabulkan doanya? Gimana mau dikabulkan? Hadis rawahu Muslim. Maka kalau kita punya doa-doa yang lama nggak dikabulin, coba kita perhatikan. Boleh jadi kita memang makan haram. Haji nih, yang udah berangkat haji ya, atau yang mau berangkat haji umrah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ar-rajulu hajjan. Jadi apabila seorang keluar berangkat haji dengan nafkah yang halal, yang baik ya. Sebelumnya ada cerita jemaah. Cerita cicitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin, yang dikenal dengan Zainal Abidin ya. Cicitnya Nabi SAW. Dia ketika berangkat haji sampai ke miqat, dia mengatakan labbaik Allahumma, dia pingsan. Sampai 3 kali dia pingsan. Ditanya, kenapa engkau, kata dia. Kemudian dia mengingat hadis ini. Hadis ini berbunyi tadi, apabila seorang berangkat haji dengan nafkah yang baik dan dia meletakkan kakinya di tempat naiknya onta itu, lalu dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka akan ada yang menyeru dari langit. Kalau dari hasil yang halal, seruan itu berbunyi labbaik wa sa'daik, selamat kedatanganmu, disambut kedatanganmu, kebahagiaan untuk dirimu. Kenapa? Zaduka halal, bekalmu halal, warahilatuka halal, kendaraanmu halal, wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zur, maka hajimu haji yang mabrur tanpa ada dosa. Tapi kalau dia bawa nafkah yang haram, kemudian dia taruh kakinya di tempat pelana onta itu ya, dia letakkan di situ, kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka yang dari langit ada suara mengatakan la labbaik wala sa'daik, nggak perlu engkau datang, nggak ada sambutan buat engkau, nggak ada kebahagiaan buat dirimu. Kenapa? Zaduka haram wa rahilatuka haram, bekalmu haram, kendaraanmu haram, maka hajimu tidak mabrur, nggak diterima. Maka ini menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan. Kalau kita pernah
makan yang haram, umpamanya dahulu. Bagaimana cara membersihkannya? Ada dua kondisi. Kalau kita mengambil hak orang lain, maka mau tidak mau harus dibalikin. Umpamanya kita dulu, ana dulu jahat Ustaz, ana pernah minta patok tanah ya, petoknya tanah momai dulu, seperti itu. Ana menang di pengadilan, ini macam-macam. Itu nggak akan pernah jadi halal. Dia harus balikin. Berapa yang dia ambil, dia harus balikin. Tapi kalau sebenarnya yang terjadi itu sama-sama ridho, kayak orang mau main judi, anak pernah menang judi dulu Ustaz, oleh saeng Ustaz, mamanya seperti itu. Dia udah tobat sekarang. Apakah 1 juta itu harus dia balikin? Enggak. Karena mau dibalikin ke siapa? Dia mendapatkannya dengan cara orang itu ridho gitu, saling ridho. Ini tapi tetap haram gitu, seperti itu. Contohnya juga riba, umpamanya dulu anak mana duit Ustaz, umpamanya seperti itu ya. Dia pernah dulu sampai akhirnya dia tobat. Apakah bunga-bunga yang dia makan harus dia balikin? Enggak. Tapi ketika dia tobat, ternyata masih ada yang belum melunasi utangnya, maka ribanya nggak boleh kita terima. Kita cuma terima modal kita aja, seperti itu. Jadi seperti itu kalau memang ada harta haram yang pernah kita ambil, sehingga supaya kita benar-benar bersih jamaah ya. Dan yang terakhir, niatkan ketika bekerja semua dengan niat yang baik. Apa niat yang baik? Niat untuk memberikan nafkah kepada istri. Maka para istri ini ya juga harus pinter-pinter ya ngomong sama suaminya. Sampaikan kepada suaminya, Mas, kita insya Allah tahan lapar dan haus, tapi kita nggak tahan dengan api neraka. Supaya suaminya benar-benar fokus ngambil yang halal. Niatkan untuk memberikan nafkah kepada orang tua, niatkan untuk memberikan nafkah kepada anak-anak, niatkan paling tidak yang jomblo ya untuk mencukupi dirinya, supaya dia tidak jadi benalu di masyarakat ya, tidak ngerepotin orang tua, tidak menjadi sampah masyarakat, paling tidak mungkin buat persiapan dia menikah. Yang seperti itu fisabilillah. Niat itu fisabilillah. Tapi kalau niatnya antum untuk gaya hidup, kata Nabi SAW, in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fisabilil syaitan. Kalau dia bekerja cari rezeki dalam rangka pamer, untuk berbangga-banggaan, maka itu di jalannya syaitan. Hadza, itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mungkin ada pertanyaan, Anda persilahkan. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas fawaid yang disampaikan. Monggo jamaah barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau tulisan. Akan berbicara tadi apa aja Ustaz? 3 orang yang tidak diajak bicara. Maksudnya Iya. Yang mengharuskan dengan sumpah palsu yang Iya. 3 orang. Ya, Anda sebutkan satu memang berkaitan dengan tema kita. Taib. Yang pertama, musbilun, yang memanjangkan pakaiannya sampai melebihi mata kaki. Yang kedua, al-mannan, yang memberi lalu mengungkit-ungkit pemberiannya. Itu 3 orang yang tidak akan dilihat sama Allah SWT. Barakallahu fiik. Monggo silakan. Kalau tidak ada yang tanya, saya yang tanya banyak soalnya. Masya Allah. Pembawa acara nggak boleh tanya. Ustaz mau tanya Ustaz. Nah, kasihkan mic-nya. Mau usah pakai mic. Loh, biar kedengeran mama. Biar ini masuk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, kalau misalnya tadi Ustaz kan sempat bilang mungkin ini orang dibesarkan oleh harta yang haram. Tapi ketika kita menjadi anak, kita nggak tahu nih dulunya masih kecil, orang tua kita kerja apa,
dapat hasil dari mana. Nah, tahu-tahu setelah kita sudah dewasa, kita udah tahu, oh ini kemungkinan nih nggak baik hasilnya. Itu sebagai anak baiknya bagaimana, Ustaz? Masya Allah. Nah, subhanallah jemaah. Ya, kita ini nggak bisa milih orang tua kita. Kadangkala ada anak yang lahir dari orang tua yang kafir. Tapi ada anak yang lahir dari orang tua yang Masya Allah orang tuanya. Apa sikap kita tatkala orang tua kita melakukan sebuah tindakan yang tidak benar? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mendakwain orang tuanya. Dia duduk ya. Anak gak punya dosa apa-apa. Cuma kan kadang-kala orang tua ngelihat sulit banget anak ngatur anak-anak gitu loh. Ya itu karena dosa orang tuanya, gara-gara tadi dia bawa makan yang haram umpamanya, akhirnya berdampak kepada kehidupan keluarga, nggak harmonis rumah tangganya, ribut terus ya, seperti itu. Jadi tugas anak ketika mendapatkan orang tuanya, ya setelah dia belajar, dia tahu ternyata salah melakukan orang tua nggak baik, memberikan nasihat kepada orang tua. Dia sampaikan hanya perlu adab dan etika. Dan ingat tugas kita ini hanya menyampaikan. Oleh jamaah anak ini, ya Allah, kemarin ada pertanyaan yang membuat hati anak itu bergetar ya. Ada seorang anak mengatakan, seorang istri dia mengatakan, Ustadz, dia mengatakan, anak punya suami ini kayaknya sudah lama punya hubungan sama ibu anak, Ustadz. Berzina sama ibunya. Udah lama, Ustadz. Bapak anak ada, bapak anak diem aja, Ustadz. Jadi suami anak itu sering bakar kemenyan, bunga di kamar anak ini. Jadi disihir semua ceritanya. Apa tugas anak? Ya ngasih tahu orang tuanya. Dia sampaikan kepada orang tuanya dengan cara yang baik ya. Hanya itu tugas anak itu, menyampaikan. Karena kalau dari orang tua itu dia bisa mengingkari anaknya dengan tangannya, dengan kekuasaan, karena dia berkuasa atas anaknya. Makanya dia dapat mengatakan, nak, kalau engkau tidak nurut sama ayah nggak akan kasih uang saku. Itu kan bisa. Tapi anak kan nggak bisa, dia tanggung jawab sama orang tuanya, seperti itu. Maka yang bisa dilakukan adalah mendakwain orang tuanya. Cuma masalahnya, kadang-kala anak ini baru ngomong satu kata, sudah dijawab 10 kata sama orang tuanya. Jadi pesan itu nggak pernah sampai kepada orang tua. Maka caranya tulis surat. Bukan pakai WA, tapi pakai surat, tulis pakai tangan atau diketik ya. Tulis di sana ucapan terima kasih kepada ayah yang telah berjasa atas kehidupan dia, memberikan segalanya kepada dia ya. Kemudian yang kedua, ucapkan maaf karena belum jadi anak yang berbakti ya pada orang tua. Yang ketiga, kalau boleh anak ingin sesuatu sama ayah, tulis nasihat di sana. Biasanya kalau surat itu dibaca gitu loh. Tapi kalau ngomong sama anaknya dibantah gitu. Mungkin seperti itu yang bisa dilakukan anak sambil terus didoakan orang tuanya. Karena Nabi Ibrahim ya, seorang nabi yang adabnya mulia, yang etikanya bagus, tetap ditolak sama bapaknya. Bapaknya pun mati kafir. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, fadhal. Belum, sebentar. Iya, 2 ibu-ibu, 2 mak-mak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini kan masih muda ya itu kan ya. Kita kan masih tergolong muda, Ustaz ya. Kan banyak yang bilang kalau ya namanya kita hidup itu iman kan naik turun. Siap. Wah lagi kenceng imannya, ibadahnya luar biasa, tapi di perjalanan turun lagi. Ya kadang-kadang ada mungkin ada salah atau gimana ya kan, akhirnya kita tobat lagi gitu kan, akhirnya terus kita balik lagi. Itu gimana Ustaz? Maksudnya kayak tapi progresnya sih naik ya gitu, dalam arti semakin mendekat gitu. Tapi kan kadang-kadang ketika kita ngumpul sama orang ya kan, terus orang ini ngomongin orang, akhirnya kita ikut nyautin. Itu apalagi lingkungan kita ini kan bukan lingkungan yang ya maaf Ustaz, misalnya lingkungannya Ustadz gitu kan, jarang-jarang lah kita ketemu Ustadz gitu kan. Nah. Makanya kita bikin komunitas nih kan. Jadi apa yang harus kami lakukan gitu, apalagi kayak pengusaha itu kan
kumpulnya macam-macam, orangnya aneh-aneh Ustaz ya. Ada yang alim banget, ada yang so alim, ada yang maksiatnya luar biasa gitu kan. Tapi kan kita ini pengusaha harus baik sama semuanya kan gitu. Karena kita nggak tahu ke depan tuh kita bisa apa sama mereka gitu loh. Jadi yang itu yang kadang-kadang ngebuat iman tuh naik turun gitu kan. Nah. Jadi tolong beri kami apa ya? Kiat-kiat. Ilmu dan kiat-kiat Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam, Ustaz. Wafikum wabarak. Iya jemaah, Masya Allah, ini pertanyaan yang sepertinya mewakili banyak orang ya. Karena memang al-iman yazid wa yanqus, iman itu naik turun. Secara umum yang menyebabkan iman itu naik, itu ketaatan. Yang menyebabkan iman turun itu adalah kemaksiatan ya. Jadi kita, kalau kondisi kita kayaknya lagi down ini, kita harus tahu berarti kita ini sedang banyak dosa nih. Apa yang harus kita lakukan? Istighfar. Perbanyak istighfar. Nabi SAW mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi. Nabi SAW dijaga dari dosa. Tapi beliau mengatakan, kadangkala hatiku itu ada seperti awan. Jadi ada awan yang nggak menutupin matahari kan, yang tipis-tipis seperti itu. Apa yang dilakukan Nabi SAW ketika itu? Fa astaghfirullah mi'ata marrah. Aku beristighfar 100 kali. Jadi tatkala kita merasakan kayaknya iman kita sedang turun, duduk istighfar. Sudah, jangan bergerak, jangan kemana-mana, beristighfar, minta ampun sama Allah 100 kali kita istighfar. Insya Allah itu akan membersihkan tadi, kalau ada noktah-noktah hitam di jantung kita akan dibersihkan dengan istighfar itu. Yang kedua, ziarah kubur. Apalagi pengusaha. Pengusaha ini nggak bicara orang mati, bicara orang hidup terus, seakan-akan nggak pernah mati. Sehingga anak sering sampaikan, pengusaha itu ketika berbicara tentang keuntungan hampir tidak pernah berkata gimana kalau mati nanti. Gak ono itu. Yang ada hidup terus, untung terus. Kalau rugi pun bukan karena kematian. Maka kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Ziarah kubur memang untuk melembutkan hati. Jadi sesekali umpamanya kalau dikatakan sama komunitas ya, selesai kumpul, yuk berangkat yuk. Mana? Berangkat sudah ikut anak. Oh iya, nanti ya bismillah, ajak ke kuburan. Berangkat malam hari. Nabi SAW itu berangkat malam hari kadangkala. Ketika istrinya tidur, beliau datang ke kuburan. Jadi momentum ziarah kubur itu memang cari momentum yang membuat hati kita jadi takut sama Allah gitu loh. Aku ini bakal mati gitu loh. Usahaku akan aku tinggal semuanya gitu loh. Itu termasuk yang melembutkan hati dan menambah keimanan. Yang ketiga memang bicara majelis, tempat kumpul. Kalau kita kumpul sama mereka terus, kita biasanya nggak akan bersyukur sama Allah SWT. Karena kita lihat orang-orang yang lebih kaya dari kita, yang lebih sukses dari kita, akhirnya yang ada hasad di diri kita, yang ada ambisi untuk menjadi lebih baik dari mereka. Di sini Nabi SAW memberikan wasiat kepada Abu Dzar. Wasiatnya apa? Bihubbil masakin waddunu minhum. Agar cinta sama orang miskin dan dekat sama mereka. Sekarang kan orang miskin itu dipisahkan dari orang kaya. Kayak perumahan sini, orang miskin. Gak ada. Jadi masuk pintu, apa nama perumahannya? Rewi. Masuk kan? Ini sih mau miskin. Gak ketemu itu. Jadi memang dipisahkan. Nabi SAW nyuruh kita dekat sama mereka. Maka tadi solusinya kita datang ke rumah mereka ya. Kalau memang mereka nggak bertetangga dengan kita bawa sesuatu sama mereka, duduk sama mereka, bersyukur kita. Iman tuh langsung naik. Ya Allah, ternyata sing luwih susah gitu. Tapi kalau kumpul sama orang kaya lagi, tadi iman tuh bisa turun karena yang ada ambisi cari dunia. Kemudian kalau tadi kita bicara, kita harus baik sama semua orang. Nah, di antara kebaikan yang harus kita bagikan kepada mereka, mengajak mereka ke surga. Kadang-kala kita ini ngajak mereka ke dunia, tapi nggak pernah ngajak mereka ke surga. Biasanya orang kalau urusan dunia ini, pas kita ngomong agama, wis, ojo ngomong urusan agama. Jadi malah mereka tuh nggak mau gitu loh. Agama ini sesuatu yang berbahaya buat mereka. Kita nggak, seharusnya kita enggak, ini penting yang sampaikan seperti itu. Jadi supaya komunitas tadi itu berubah, insya Allah seorang muslim itu mewarnai dan tidak diwarnai. Nabi SAW memberikan permisalan, al-mu'min kan nahlah
Mukmin itu seperti lebah. Dia itu akan ambil yang baik dan tidak merusak. Kita nggak pernah lihat lebah merusak. Dia ambil sesuatu yang baik, meninggalkan yang baik, kemudian dia akan pergi bawa yang baik itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-mu'min kan nakhlah. Mukmin itu seperti pohon kurma. Kokoh. Pohon kurma itu daunnya nggak jatuh. Kalau kita lihat pohon kurma itu dipotong karena daunnya nggak jatuh. Buahnya Masya Allah dinikmatin orang. Maka jadilah tadi, kita kokoh ketika bergaul sama masyarakat, kita memberikan kebaikan, dan kita ambil yang terbaik dari mereka. Jangan sampai kita akhirnya terwarnai sama mereka. Sampai ada satu kawan ya, dia itu suka goes ya. Goesnya sudah, kalau nggak salah dia sudah pernah ikut yang apa Iron Man itu, yang sampai 100 berapa kilometer. Kata dia, anak saya kenapa berhenti bang? Aduh Ustaz, temennya Ustaz, sudah enggak lah, sudah kata dia. Dia memilih akhirnya mundur gitu loh, karena kawan-kawannya takut dia dengan kawan-kawannya. Jadi tadi cari kawan yang baik. Kalau kita mau tidak mau dikatakan, ya kita pengusaha, kumpulnya sama pengusaha Ustaz, ya fadhol, tapi jadilah lebah, jadilah pohon kurma. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya kayaknya kita ke ibu-ibu. Itu mic-nya dipakai? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau tanya, kalau di dalam rumah tangga itu tidak ada harta, kebetulan tidak ada harta suami, harta istri. Terus istri ini nggak tahu harta yang didapat dari suami ini pure halal atau ada haramnya gitu. Nah, anak ini takut karena selama ini harta yang dipunya itu belum maksimal untuk di jalan Allah. Gitu. Nah, kadang tuh suka takut nanti kalau misalnya udah nggak ada, itu harta itu nanti dihisapnya itu si suami atau istri juga ikut Dihisap dengan harta yang ini banyak banget, terus belum maksimal di jalan Allah, terus nanti ini gimana gitu kalau misalnya nggak ada lebih dulu atau gimana, ini nanti siapa yang menanggung hisab ini gitu Ustaz? Subhanallah. Itu yang menjadi ketakutan sampai saat ini, jadi mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pada hari kiamat nanti itu orang tidak akan bergerak dari tempatnya sampai ditanya tentang 4 perkara ya. Salah satunya adalah berkaitan dengan hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Akan ditanya dari mana dapat dan kemana diinfakkan. Kalau ditanya dari mana dapat, maka siapa yang mendapatkan harta itu? Kalau tadi kan suami istri. Jadi di dalam Islam ini menghargai kepemilikan ya. Hak milik itu dihormatin di dalam Islam. Jadi sejatinya ketika suami bekerja, istri bekerja, maka si suami punya harta, si istri punya harta. Ketika digabungkan, ya tetap ada di situ harta suami, ada harta istri. Hisabnya bagaimana? Ya hisabnya masing-masing tadi. Hisabnya kalau istri dapat dari mana akan ditanya sama Allah, suami dapat dari mana akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tadi tidak maksimal di jalan Allah, ya tadi juga akan ditanya. Si suami punya uang sekian, si istri punya uang sekian, berapa yang dia belanjakan di jalan Allah, kemudian apa yang digunakan untuk foya-foya, umpamanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Kemudian bagaimana kalau istri tidak bekerja? Istri dapat nafkah dari suami, maka sang istri akan ditanya pada hari kiamat, dari mana engkau dapat harta itu? Maka jawaban dia kan murah, aku dapat nafkah dari suami. Tinggal nanti apakah dia dapat menjawab kemana dia menginfakkan. Jadi harta suami itu bukan milik istri, dan harta istri bukan milik suami. Ibu-ibu dengar nggak? Harta suami itu milik suami, harta istri itu milik istri. Makanya nggak boleh suami ngambil maharnya, itu nggak boleh.
kecuali istrinya ridho, karena itu miliknya istri, murni miliknya istri. Ketika suami sudah berikan kepada istri, itu miliknya istri. Kalau istri ridho, baru suami boleh mengambilnya. Makanya ketika seorang sahabat Hind binti Utbah, ya, istrinya Abu Sufyan, dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun missi." Suamiku Abu Sufyan ini pelit orangnya. Pelit. Dia sebagai suami pelit. Dia tidak memberikan yang cukup buat kita. Nafkahnya nggak cukup. Boleh aku ngambil dari harta dia. Ini kan berarti hartanya Abu Sufyan gitu. Hartanya suaminya. Apa kata Nabi SAW? Khudhi bil ma'ruf. Engkau boleh ngambil tapi dengan cara yang baik. Artinya sekedar cukup untuk kebutuhan keluarga. Jadi karena kalau bicara suami ini punya kewajiban memberi nafkah bukan hanya kepada istrinya, tapi kepada kedua orang tuanya. Dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Mungkin dia punya keponakan yang yatim, itu jadi tanggungan suami karena dia pamannya, ya, anak perempuan itu. Jadi kalau bicara pertanyaan pada hari kiamat, jelas nantinya semua akan ditanya tentang harta yang dia miliki, dari mana dan kemana dia infakkan. Pertanyaan selanjutnya tadi, bagaimana sikap istri apabila melihat suaminya tidak menginfakkan harta itu secara maksimal di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada batas minimal, ya. Batas minimal yang harus dikeluarkan seorang dalam hartanya apa? Zakat. Itu harus dikeluarkan dan harus dihitung. Karena ada sebagian orang yang merasa insya Allah sudah lebih banyak yang anak keluarkan. Hitung dulu baru tahu lebih banyak apa enggak. Jadi istri paling tidak mendorong suaminya agar mengeluarkan yang wajib dulu. Setelah tuntas yang wajib, bagaimana mengajak suaminya untuk naik derajatnya dengan melakukan yang sunnah. Karena derajat di akhirat itu insya Allah dengan amalan-amalan sunnah. Kalau yang wajib kan rata, semuanya wajib gitu loh. Tapi bagaimana naik? Jadi kalau istri sudah memberikan arahan kepada suami, tugas istri sudah selesai. Karena kan watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengingatkan seperti itu. Iya, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Siap. Jadi gini Ustadz, kan sekarang ini emang seperti Ustadz yang bilang tadi kan, sekarang tuh manusia zaman sekarang sudah seperti dibuat terbiasa untuk berhutang. Dikit-dikit kayak, aduh nggak punya uang nih, kayaknya aku harus pinjam kredit card dulu nih, kayak gini. Kalau nggak gitu aku nanti nggak bisa, usahaku nggak bisa maju. Kalau nggak gitu nanti aku ini lagi nggak ada pegangan uang, kayaknya aku harus pinjam bank dulu sekian, misalkan 1M, misalkan begitu, untuk ini nih buat aku pegangan, mungkin ini buat aku usaha mengembangkan ini itu yang mungkin memang sebagian dari situ mungkin juga bisa dipakai untuk ini pemikiran mereka ya Ustaz, maksudnya bisa kayak untuk dipakai untuk ibadah umroh dan lain sebagainya. Mungkin aku juga masih yatim, aku sudah kok ke sana ke sini, dan selebihnya itu juga memang dibuat usaha. Terus kalau misalkan orang tersebut itu sekarang sudah bertobat dari dosa riba Ustaz, itu kemudian dengan usaha-usaha yang sudah berjalan dengan hasil dari pinjaman bank itu tadi, usaha tersebut berdiri dengan usaha dari pinjaman bank tersebut terus sampai sekarang, tapi orang itu sudah tobat, itu gimana ya Ustaz, hasil-hasil dari usaha tersebut itu bagaimana, lalu terus kemudian ya lain-lain sebagainya itu gimana ya Ustaz? Masya Allah. Iya jamaah, jadi berkaitan dengan riba ini, Rasul SAW melaknat itu yang makan riba, artinya pemilik uang, dan yang memberi makan riba, yaitu yang pinjam uang dengan memberikan kelebihan, yang menjadi saksi, dan yang menjadi pencatat. Bagaimana kalau orang ini dulu usahanya dengan riba tadi ya, dengan pinjam ke bank, ini akhirnya dia sukses berhasil, lalu dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah hasil usahanya halal? Apabila usahanya itu halal, insya Allah halal. Yang haram itu tadi dia memberikan makan riba tadi gitu, dilaknat dia itu. Yang itu akan berdampak kepada kehidupan dia.
Jadi insya Allah nggak ada masalah kalau dia sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jal, ya tinggal bagaimana dia banyak-banyak istighfar dan memperbanyak amal soleh. Kalau taubatnya taubatan nasuha, karena banyak orang ini tobat karena susah, ternyata dolim banget gitu ternyata. Jadi dia taubatnya itu karena merasa didolimi. Dulu dia nyaman-nyaman aja gitu. Maka tolong tobatnya karena takut sama Allah Azza wa Jal. Karena ini berkaitan dengan laknat Allah, berkaitan dengan neraka nantinya. Jadi insya Allah orang-orang yang usaha tadi dengan uang pinjam dari bank, kemudian dia bertobat kepada Allah, yang harus dia lakukan adalah melunasi utang-utang dia, ribanya diselesaikan, kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Seperti itu. Jadi Islam ini Masya Allah benar-benar memberikan sesuatu kemudahan ya bagi orang yang ingin bertobat dan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Tadi sudah disampaikan bahwasanya ada harta yang tidak akan pernah berubah jadi halal. Harta yang secara zatnya memang haram, seperti khamar, babi, itu sampai kapanpun akan haram. Yang kedua, termasuk yang zatnya haram ini seperti tadi, yang milik orang lain, yang kita umpamanya ngambil hartanya orang lain, tadi umpamanya mindah petoknya tanah, menipu ini dan itu tidak akan pernah jadi halal. Itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Oh, satu lagi Ustaz. iya terakhir. Nah, Ustadz, saya mau nanya, kalau tadi kan harta yang sebelumnya kan riba ya Ustadz ya, ini Ya. bagaimana kalau harta yang dulu-dulu itu syubhat? Jadi bukan haram ya Ustadz, cuman mungkin kita tuh jualan ya, kadang overclaim, atau kita ada yang ragu lah, setelah kita hijrah itu kita ragu, aduh uang kita dulu nih halal apa enggak ya, pas syubhat ya, terus jadi modal, sampai sekarang jadi perusahaan besar. Nah, kalau misalnya sekarang itu kita menjalankan perusahaan itu dengan benar, apakah masih ada uang subhat yang dulu itu, Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ustaz, apakah nanti kita waktu dihisap nih, Ustaz ya, kekurangan zakat kita itu bisa ditutupi dengan sedekah kita? Misalnya nih kita ada kurang, misalnya zakat kita seharusnya seumur hidup 1 miliar, tapi kita cuma zakat 900 juta. Apakah dengan sedekah-sedekah kita itu bisa tertutupi zakat kekurangan kita itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan syubhat tadi, harta syubhat ya. Jadi ingat, harta haram itu ada dua. Ada yang karena zatnya haram tadi, seperti babi atau sesuatu yang milik orang lain, itu mau tidak mau nggak akan pernah jadi halal. Ada kalau itu di situ ada harta orang lain tadi, berarti kita harus balikin. Kalau memang kita nggak tahu setiap waktu anak jualan itu, ya anak mungkin juga pernah nipu, pernah ngambil miliknya orang ini dan itu, maka dikeluarkan dari harta itu kira-kira berapa, disodakohkan atas nama pemiliknya. Kalau kita nggak tahu, kalau kita tahu kita balikin ke dia. Tapi kalau kita nggak tahu, ya sudah, kita sodakohkan, ya Allah, anak nggak tahu ini kayaknya ada yang milik orang di harta ini, ya Allah, anak nggak tahu milik siapa, anak keluarkan uang ini, sodakoh bukan atas nama kita, ya bukan, karena itu ada milik orang di situ. Maka untuk menghilangkan syubhatnya di situ, dengan kita sodakohkan atas nama pemilik uang tersebut. Semoga dengan cara itu selesai sudah urusan kita dengan orang tersebut. Dan usaha yang dibangun semoga diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah taubat dengan taubatan nasuha. Baik, berkaitan dengan zakat ya. Gimana dengan orang yang mengeluarkan zakat tapi ternyata kurang zakatnya? Apakah mungkin dapat ditutupi dengan sedekah? Mungkin saja seperti itu jemaah. Tapi nanti hisabnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama dihisab itu kan sholatnya. Kalau sholatnya kurang, maka akan ditanyakan, halahu min nafilah, dia punya enggak yang sunnah-sunnah? Yang sunnah ini nanti untuk menutupi yang wajib-wajib. Tapi jangan sampai kita melaksanakan yang sunnah, melupakan yang wajib. Contohnya ada orang sholat malam ya, sholat malam dia tahajud 11 rakaat, tapi subuhnya jam 7.
dia kan insya Allah iso ditutupi tahajud gitu kan, seperti enggak. Yang seperti itu jangan diremehkan ya. Karena dosa meninggalkan kewajiban ini besar sekali, yang ditakutkan nggak cukup itu yang sunnah untuk menutupi hal itu. Jadi bicara zakat ini satu hal yang wajib. Maka dari itu tolong benar-benar diselesaikan yang wajib ini, baru kita ke sunnah-sunnahnya. Tapi kalau ada orang yang lupa, wallah mungkin ada yang kelewat dari perhitungan zakat itu, insya Allah sodakoh-sodakoh yang sunnah itu bisa untuk menutupi. Maka buat orang-orang yang punya kelebihan harta ini, tolong undang ustadz yang ahli ngitung zakat, lalu duduk minta penjelasan dari ustadz, sampaikan anak punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, mana yang wajib zakat. Soalnya kadangkala ada orang juga yang memberatkan, rumah harus dizakati, mobil yang dinaikin harus dizakati. Enggak gitu loh, itu enggak wajib zakat gitu. Sehingga kita benar-benar tahu berapa yang harus kita keluarkan. Ada seorang syekh cerita, ana ini kata syekh nggak pernah ketemu orang yang uangnya triliunan tanya sama ana. Yang tanya itu yang 1 M, sing triliunan ini kok takon di sopo gitu. Soalnya orang kalau punya uang 1 triliun, zakatnya aja sudah 25 miliar jemaah. Itu kemana kok nggak pernah tanya gitu loh. Jadi seperti itu, karena memang semakin kaya itu semakin berat mengeluarkan zakat. Kita waktu punya uang 100 juta, zakatnya cuma 2,5 juta, jadi nggak besar. 1 M, wis motor ini 25 juta. Kita punya 10 M, 250 juta. Jadi semakin banyak itu kita semakin berat ya Ma. Padahal sama-sama 2,5%. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi tolong urusan yang wajib ini benar-benar berusaha sesempurna mungkin. Baru setelah itu nanti tadi akan ditambahi dengan yang sunnah-sunnah kalau memang ada yang kurang. Tapi alhamdulillah itu jadi pertanyaan terakhir jemaah. Barakallahu fiik. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Jazakallah khair. Ada kesempatan tanya. Pak pembawa acara tidak bertanya malam ini. Malas.